That we know each other. We do. We do? Yeah. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Long Shot. Film ini menceritakan tentang seorang jurnalis pria yang keluar dari pekerjaannya gara-gara nggak sejalan lagi dengan pemilik perusahaan yang baru. Nah, di saat pria ini lagi menganggur, dia nggak sengaja bertemu dengan wanita kenalannya yang akan mencalonkan diri sebagai presiden. Dan ternyata mereka berdua memiliki cerita manis di masa lalu, yang dimana si pria ini pernah jatuh cinta dengan wanita tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang pria bernama Fred yang baru aja bergabung dengan sebuah organisasi masyarakat. Sebenarnya Fred ini adalah seorang jurnalis yang secara diam-diam ingin membuat sebuah berita tentang kegiatan apa aja yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Welcome, brother. Sebagai anggota baru di tempat itu, Fred diminta untuk membuat tato swastika sebagai lambang anggota di kelompok mereka. Namun si ketua kelompok tiba-tiba aja mengetahui identitas Fred sebagai jurnalis, sehingga Fred langsung memilih untuk kabur dari tempat itu. Sebelum pulang ke apartemen, Fred sempat mampir ke sebuah bar. Di sana, dia melihat berita tentang seorang wanita bernama Charlotte yang bekerja sebagai Secretary of State atau bilang aja seorang menteri luar negeri di Amerika. Sebagai menteri luar negeri, kehidupan Charlotte dipenuhi dengan urusan negara dan hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat. Tapi karena dia adalah wanita karir yang hebat, Charlotte selalu memaksimalkan waktu luang yang dia punya dan berusaha tampil dengan baik. Kemudian saat berada di kantor, Charlotte dipanggil oleh Presiden Amerika yang bernama Chamber. Ceritanya, Chamber ini nggak akan mencalonkan diri lagi di pemilihan berikutnya karena dia ingin mewujudkan cita-citanya untuk terjun ke dunia film. More prestigious than the presidency. Mengetahui Charlotte adalah orang hebat di dunia politik, Chamber ternyata berniat mendukungnya untuk menjadi presiden di periode berikutnya. Dan jika hal itu benar-benar bisa terwujud, maka Charlotte adalah wanita pertama yang akan menjadi seorang presiden di Amerika. Setelah mendengar kabar itu, Charlotte langsung mengumpulkan tim untuk membahas kesempatannya dalam mencalonkan diri menjadi presiden. Ternyata selama ini Charlotte dikenal memiliki prestasi yang baik, sehingga tugasnya sekarang adalah membuat pidato tentang rencananya bagi Amerika. High 90s. Wow. Both feel that level of elbow movement is Adegan film kemudian beralih ke Fred yang tiba-tiba aja mendapat kabar buruk dari atasannya yang bernama Billy. Yang dimana perusahaan ini baru aja dibeli atau diakuisisi oleh seorang pengusaha media yang bernama Parker. We were just bought by Wembley Media. Fred yang mendengar berita itu pun langsung menjadi sangat marah. Karena Parker adalah sultan kaya raya yang pernah membuat cerita palsu agar Chamber bisa terpilih menjadi presiden di periode ini. Jadi karena perusahaan ini udah nggak sejalan lagi dengan kejujuran seorang jurnalis, Fred akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Setelah pergi dari kantornya, Fred lalu mengunjungi sahabatnya bernama Lance yang kini udah menjadi orang sukses. Dan setelah mendengar cerita Fred mengenai pekerjaannya, Lance kemudian mengajak sahabatnya itu untuk datang ke sebuah pesta amal. Di sisi lain, Charlotte yang juga menghadiri pesta itu nggak sengaja bertemu dengan Perdana Menteri Kanada yang bernama James. Ceritanya mereka berdua ini diberitakan memiliki hubungan spesial, tapi Charlotte sama sekali nggak punya perasaan apa-apa kepada James. Oh, are you so sorry, James? Sesampainya di pesta itu, Fred nggak sengaja melihat kehadiran Charlotte yang membuatnya sedikit canggung. Ternyata Charlotte adalah tetangganya dulu dan pernah menjadi pengasuh Fred yang kala itu masih berumur 13 tahun. Fred yang saat itu memasuki masa puber, ternyata pernah menyukai Charlotte yang usianya lebih tua 3 tahun dari umurnya.
Beberapa saat kemudian, Fred tiba-tiba didatangi oleh seorang agen bernama M yang diminta oleh Charlotte untuk menjemputnya. Begitu mereka bertemu, Charlotte yang awalnya lupa kepada Fred, akhirnya bisa mengingat kalau mereka berdua ini dulunya adalah tetangga dekat. Di waktu yang sama, tiba-tiba datang seorang pria bernama Parker, yaitu pengusaha kaya yang udah mengakuisisi tempat Fred bekerja. Parker Wembley. I hate this guy. Nah, ternyata si Charlotte ini juga sangat membenci Parker seperti Fred dan gak pernah mau menerima undangannya untuk berbicara tentang politik. Lalu ketika mereka berpisah, Fred yang merasa emosi dengan kelicikan Parker langsung marah-marah kepadanya yang mengundang perhatian dari banyak orang. Kemudian saat di perjalanan pulang, anak buah Charlotte yang bernama Tom memberitahu kalau Ted adalah seorang jurnalis yang baik. Selain itu, mereka juga membahas tentang perusahaan yang diakuisisi oleh Parker, sehingga Charlotte baru paham apa alasan Fred marah-marah kepadanya. That makes total sense. That's why he was such a dick to Wembley. Setelah membaca beberapa artikel yang dibuat oleh Fred, Charlotte akhirnya memiliki ide untuk merekrutnya sebagai penulis pidato. Sebenarnya, anak buah Charlotte yang bernama Maggie nggak setuju dengan ide tersebut, namun menurutnya Fred adalah jurnalis yang lucu dan memiliki kejujuran dalam tulisannya. Fred Flarsky it is. Thanks. Keesokan harinya, Maggie langsung menelpon Fred untuk menawarkan pekerjaan sesuai perintah Charlotte. Maggie pun kemudian meminta Fred untuk menunggu di sebuah tempat agar dia bisa mengirim agen untuk menjemput dan mengantarnya ke kantor Charlotte. Do I look okay? Do I look funny? Why are these Wish me luck, man. Lalu ketika Fred sampai di tempat tujuan, Charlotte langsung memberitahu kalau Presiden Chamber akan pensiun di akhir pemerintahannya. Di sana, Charlotte juga mengatakan kalau Chamber udah memberikan dukungan kepadanya untuk mencalonkan diri sebagai presiden yang berikutnya. He's going to endorse me for president in 2020. Berhubung Charlotte akan mengunjungi beberapa negara, dia meminta Fred untuk bekerja sebagai pembuat pidato tentang pencemaran laut dan penggundulan hutan. Fred pun setuju dengan tawaran tersebut, asalkan Charlotte nggak hanya sekedar berpidato dan benar-benar akan melindungi alam sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Come work for you if it's actually going to do something. It will. Let's save the planet. Setelah menuliskan beberapa kalimat pidato, Fred langsung menunjukkannya kepada Charlotte yang katanya lagi tidur dalam posisi berdiri. Jesus. Yes. Sorry, I didn't realize you were sleeping. You were standing. Charlotte lalu mengecek pidato yang udah dibuat oleh Fred, tapi menurutnya ada beberapa kalimat yang lebih menggambarkan rasa marah daripada lelucon politik. Fred yang mengetahui sejarah Charlotte waktu SMA, kemudian memintanya untuk mengangkat tema lingkungan yang pernah ia sampaikan waktu bersaing menjadi ketua OSIS. Sayangnya pada saat itu dia dikalahkan oleh siswa lain, tapi Fred mengatakan kalau nggak ada salahnya jika Charlotte kembali menggunakan cerita itu. I learned a lot from that election. Yeah, cool. I'll get to work on that speech stuff. Beberapa waktu kemudian, Charlotte dan rombongannya akhirnya tiba di Swedia. Malam ini, ceritanya Charlotte akan ada pertemuan dengan wakil negara lain, sehingga dia meminta Fred agar menggunakan pakaian yang lebih pantas untuk menghadiri sebuah pesta. I would be delighted to dress Fred for tonight. Lalu di malam harinya, Fred tampil menggunakan setelan khas Swedia yang ternyata didandani langsung oleh Maggie. Hal itu pun membuat Fred merasa kesal, karena seharusnya Maggie bisa membelikannya sebuah setelan jas seperti tamu undangan yang lain. Don't worry, Fred. Sebelum Charlotte berpidato di acara itu, Fred tiba-tiba mendapat pemberitahuan untuk menghapus tentang pencemaran laut dalam naskahnya. Tentu aja Fred menolak perintah tersebut dan langsung membuang laptopnya agar Charlotte batal berpidato. Di saat Charlotte menghampiri mereka, Fred langsung marah-marah karena dari awal dia udah berjanji untuk mengangkat dua tema tentang melindungi alam. Jadi kalau Charlotte ingin menghapus salah satunya, maka Fred nggak akan mau untuk bekerja dengan politisi yang nggak mampu dalam menjalankan janjinya.
Setelah berdebat cukup sengit, Charlotte akhirnya mengalah dari argumen Fred karena dia udah berjanji untuk menjadi pemimpin yang jujur. Charlotte pun kemudian berpidato dengan naskah sebelumnya yang ternyata disukai oleh berbagai negara serta mendapat respon yang positif dari stasiun TV. 90210. Keesokan harinya, Fred datang menemui Charlotte untuk meminta maaf atas kemarahannya kemarin. Mulai sekarang, dia ingin memperbaiki naskah pidato yang sebelumnya dengan banyak berkomunikasi dengan Charlotte mengenai hal-hal apa aja yang ia sukai. Oh, I'm fully aware of what happened in every season of Game of Thrones. Akhirnya sejak hari itu, Fred terus mendampingi Charlotte dalam kunjungannya ke berbagai negara untuk urusan politiknya. Hubungan mereka berdua pun jadi tambah dekat dari hari ke hari, karena Fred dan Charlotte sering mengobrol dan melakukan kegiatan santai di luar pekerjaan. Yes. Kemudian saat mereka berada di Manila, Fred sempat penasaran pada hubungan Charlotte dan Perdana Menteri Kanada yang bernama James. Namun Charlotte membantah berita tentang hubungan mereka di media dan mengatakan kalau mungkin aja James yang punya perasaan kepadanya. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba terjadi perang antara pemberontak melawan tentara sehingga mereka berdua berada dalam situasi yang berbahaya. Beruntung Fred dan Charlotte berhasil dibawa ke ruangan yang aman, tapi kejadian itu membuat Fred merasa sangat panik. Begitu situasi sedikit lebih tenang, mereka berdua malah membicarakan tentang masa lalu, hingga Fred dan Charlotte terbawa perasaan. Mereka semua pun akhirnya dipindahkan ke hotel yang jauh dari area peperangan, karena para agen takut jika kondisi di negara itu akan kembali memanas. Keesokan harinya, Charlotte dan rombongannya akhirnya tiba di Argentina untuk mengikuti sebuah acara pesta. Di sana, Maggie yang tahu kalau Fred menyukai Charlotte, langsung memberikan Fred peringatan kalau hubungan mereka ini nggak akan pernah berhasil. Di pesta tersebut, Charlotte tiba-tiba aja bertemu dengan James yang kemudian ingin mengajaknya berdansa. Kedekatan mereka berdua itu pun membuat Fred cemburu, apalagi Maggie juga ikut memanas-manasi Fred kalau Charlotte dan James adalah pasangan yang serasi. Setelah acara dansa itu selesai, Fred yang gak mau kalah dari James lalu mengirim pesan kalau dia naksir kepada Charlotte. Charlotte pun kemudian mengajak Fred ke sebuah ruangan, dan di dalam sana Fred juga ingin mendapat kesempatan untuk berdansa dengannya. Keesokan paginya, Charlotte tiba-tiba mendapat telepon dari Presiden Chamber yang menyuruhnya agar membatalkan idenya tentang melindungi hutan. Charlotte pun merasa kecewa dengan perintah tersebut dan merasa bingung karena dia nggak akan bisa menang pemilihan jika nggak mendapat dukungan dari Chamber. Merasa kalau usaha baiknya selalu aja dihalang-halangi, Charlotte jadi membenci pekerjaannya dan mengatakan kalau dia hanya ingin menjadi orang biasa. Gara-gara masalah ini, Charlotte menjadi sangat tertekan, sehingga dia mengajak Fred untuk bersenang-senang di sebuah klub malam sampai mereka berdua mabuk berat. Di waktu yang sama, Charlotte tiba-tiba aja mendapat kabar mendesak dari agen M. Charlotte kemudian dibawa untuk bertemu dengan seorang jenderal yang memberitahu kalau ada pilot pesawat tempur yang disandera oleh pasukan militer Iran. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Charlotte lalu mencoba untuk bernegosiasi dengan Perdana Menteri yang bernama Barat. Awalnya, Barat mengira kalau Amerika sedang memata-matai negaranya dan meminta Presiden Chamber untuk meminta maaf lewat Instagram. Dalam kondisi yang masih mabuk, Charlotte akhirnya berusaha mencari cara lain dengan menawarkan sebuah bantuan kepada Barat. Barat akhirnya setuju dengan penawaran tersebut, sehingga nama Charlotte menjadi berita utama di Amerika sebagai penyelamat anggota militer.
Di saat elektabilitas Charlotte semakin meroket, Maggie malah merasa khawatir kalau hubungannya dengan Fred bisa mendapat respon negatif dari masyarakat. This potato and a teal windbreaker. Charlotte pun langsung merasa marah kepada Maggie karena dia nggak mau percintaannya yang bersifat pribadi diganggu oleh siapapun. More than that, I want you to be in charge, and I want you to be president. Fred is not an idea that I am floating by you for your approval. Keesokan paginya, Charlotte tiba-tiba aja dipanggil oleh Presiden Chamber yang ingin mempertemukannya dengan Parker. Ternyata Chamber dan Parker ini ingin membuat sebuah proyek di Alaska yang akan menggunduli hutan demi tersedianya lahan kosong. Agar tujuan mereka bisa tercapai, Chamber kembali meminta kepada Charlotte untuk menghapus tema pidatonya yang ingin melindungi hutan. Dan jika Charlotte menolak, maka Parker nggak akan segan-segan untuk menyebarkan video dari Fred yang pernah melakukan onani saat melihatnya berpidato. Sepulangnya dari bekerja, Charlotte langsung mampir ke apartemen Fred untuk memberitahu tentang masalah ini. Tentu aja Fred merasa malu dan bersalah, karena gara-gara video ini Chamber dan Parker jadi bisa memeras Charlotte untuk memuluskan rencana mereka. Fred yang nggak mau Charlotte berkorban terlalu banyak, akhirnya mengatakan kalau dia nggak masalah jika Parker akan menyebarkan videonya. Sebab Fred sadar pada kesalahannya sendiri, sehingga Charlotte nggak perlu menuruti keinginan Chamber dan Parker hanya untuk melindungi dirinya. Sesuai pembicaraannya dengan Maggie, sebenarnya Charlotte ingin membuat identitas baru bagi Fred agar hubungan mereka berdua bisa dipublikasikan dengan baik. Namun Fred nggak setuju dengan ide tersebut karena apa yang akan mereka lakukan seperti membuat kebohongan baru kepada publik. I can't do it. You don't have to do it. Setelah Charlotte pulang, Fred langsung datang menemui Lance untuk menceritakan masalah ini. Tapi ternyata Lance setuju dengan keputusan Charlotte karena pada intinya dia berusaha melindungi seorang pria yang ia cintai. Karena Fred terpaku pada kejujuran, Lance akhirnya memberikan sebuah pencerahan tentang bagaimana perasaannya jika dialah yang berada di posisi Charlotte. Ucapan itu pun bisa membuat Fred sadar akan pengorbanan Charlotte, dan malam itu Fred langsung menelpon Charlotte untuk mengatakan kalau dia setuju pada rencananya. I'm really sorry. You were right about everything. Keesokan harinya saat Fred dan Lance nongkrong di sebuah bar, mereka berdua menonton tayangan live dari kampanye Charlotte untuk pemilihan presiden. Pada awalnya, Charlotte berpidato sesuai dengan naskah dan menceritakan kepada publik kalau dia mendapat dukungan penuh dari Chamber. Tapi di pertengahan pidato, Charlotte tiba-tiba aja berubah pikiran dan menceritakan semua rencana jahat Chamber bersama Parker. Di sana, Charlotte juga memberitahu kalau Parker akan menyebarkan video dari pacarnya, tapi Charlotte nggak peduli dan mengaku kalau dia sangat mencintai Fred. Mendengar ucapan barusan, Lance langsung mengajak Fred untuk segera menemui Charlotte. Tapi sayangnya Charlotte udah keluar dari tempatnya berpidato dan pergi entah kemana bersama pengawalnya. Setibanya Fred di apartemen, ternyata Charlotte udah berada di dalam dan ingin meminta maaf karena video Fred udah tersebar di internet. Selain itu, Charlotte mengatakan kalau dia mencintai Fred, dan di sisi lain Fred juga mengaku kalau dia menyukai Charlotte sejak berumur 12 tahun. I've been in love with you since I was 12 years old. Di waktu yang bersamaan, Lance tiba-tiba datang untuk memberitahu Fred kalau para wartawan dan orang-orang sedang berkumpul di luar apartemennya. Charlotte pun lalu dengan senang hati memperkenalkan Fred sebagai pacarnya dan memberitahu kalau Fred akan selalu menemaninya selama berkampanye. Beberapa waktu kemudian, Charlotte akhirnya terpilih menjadi presiden wanita pertama yang berkuasa di Amerika. Sekarang, Fred dan Charlotte diceritakan udah menikah, dan adegan tadi sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya akhir dari alur cerita film yang berjudul Long Shot.
Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.